Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Bersama kita raih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar MotoGP di saluran MGP Gacor. Kembali lagi bersama saya Loji untuk membahas balapan yang penuh drama dan kejutan. Kali ini kita akan mengulas tuntas Sprint Grand Prix Ceko 2025 di Brno yang baru saja selesai, di mana Marc Marquez kembali menunjukkan kelasnya. Selamat datang kembali di MGP Gacor, tempat yang kita bedah habis semua yang terjadi di dunia MotoGP. Balapan sprint di Brno tadi benar-benar membuat jantung berdebar, terutama dengan bumbu drama tekanan ban yang selalu jadi sorotan. Mari kita mulai dari awal. Marc Marquez memimpin klasmen kejuaraan, memulai balapan dari posisi kedua. Namun seperti yang sering kita saksikan, ia tak membutuhkan waktu lama untuk menunjukkan dominasinya. Pada putaran pembuka, Marquez langsung melesat dan memimpin balapan, seolah-olah ia akan mendominasi penuh sprint 10 putaran di sirkuit jalan raya Brno ini. Keunggulan 0,5 detik atas rekan setimnya, Pecco Bagnaia, sudah ia dapatkan di awal putaran keempat dan terus meningkat menjadi lebih dari 1 detik di putaran berikutnya. Semua tampak berjalan mulus bagi The Baby Alien. Namun drama selengkapnya dimulai, dan ini bukan drama biasa. Pada putaran kelima, Pecco Bagnaia yang tadinya berada di posisi kedua tiba-tiba mengendurkan lajunya. Ia membiarkan Enea Bastianini dan Fabio Quartararo melewatinya. Apa yang terjadi? Ternyata ini adalah upaya yang jelas untuk meningkatkan tekanan larangan sebelumnya. Regulasi tekanan ban memang menjadi momok bagi para pembalap musim ini, dan kita melihat bagaimana strategi ini mulai dimainkan di lintasan. Tak lama berselang di putaran ke-6, Marc Marquez melakukan hal yang sama. Ia juga mengendurkan lajunya dan membiarkan Pedro Acosta dari KTM mengambil alih pimpinan balapan. Ini adalah pemandangan yang jarang kita lihat dari seorang Marc Marquez yang biasanya agresif dan selalu ingin berada di depan. Jelas sekali, ini adalah manuver cerdas untuk menghindari hukuman tekanan larangan yang bisa merugikannya. Situasi ini menciptakan ketegangan yang luar biasa. Marquez berada di belakang Acosta hingga putaran terakhir. Kita semua pasti bertanya-tanya, apakah strategi ini akan berhasil? Apakah Marquez akan mampu merebut kembali posisinya? Dan penjelasannya adalah ya. Di putaran terakhir, Marc Marquez melakukan serangan brilian. Ia menerjang bagian dalam KTM Acosta di tikungan 9. Sebuah manuver yang sangat berani dan presisi. Dengan keunggulan 0,798 detik, ia berhasil mencapai bendera kotak-kotak sebagai pemenang. Sebuah kemenangan sprint yang bisa disebut konyol karena strateginya, namun sangat efektif. Setelah balapan, Marc Marquez menghadapi penyelidikan atas dugaan pelanggaran tekanan ban. Jika terbukti, ia bisa saja kehilangan poin dan turun ke posisi 14. Namun, para pengurus FIM segera membebaskannya dari kesalahan. Ini membuktikan bahwa strategi Marquez untuk menurunkan tekanan ban dengan mengendurkan laju adalah langkah yang sah dan berhasil menyelamatkannya dari penalti. Di posisi kedua, Pedro Acosta berhasil meraih podium sprint pertamanya sejak tahun lalu. Sebuah penampilan yang sangat solid dari pembalap muda KTM ini. Dan yang lebih menarik lagi, podium dilengkapi oleh Enea Bastianini dari Tech 3 KTM yang kembali tampil impresif setelah kejadian sebelumnya. Ini menjadi mimbar ganda bagi pabrikan Austria, menunjukkan kekuatan mereka di Brno. Bagaimana dengan pembalap lain? Pecco Bagnaia yang juga mengalami masalah tekanan ban dan melakukan strategi serupa dengan Marquez harus puas di posisi ke-7 saat bendera kotak-kotak. Padahal ia adalah peraih pole position dan sempat memimpin di awal balapan. Fabio Quartararo melengkapi 5 besar, sementara Raul Fernandez dari Trackhouse Aprilia berhasil mengalahkan Pecco Bagnaia di putaran terakhir untuk posisi ke-6. Johan Zarco finish di posisi ke-8 dengan LCR Honda, dan Pol Espargaro, pembalap pengganti Tech 3 KTM, meraih poin terakhir di posisi ke-9. Juara dunia bertahan Jorge Martin tampil kurang maksimal di sprint pertamanya sejak akhir pekan Qatar.
finish di posisi ke-11 dan tertinggal 6 detik dari pimpinan. Beberapa insiden juga terjadi selama balapan. Fabio Di Giannantonio dari VR46 Ducati mengalami kecelakaan saat sisa 6 lap. Takaki Nakagami dari LCR Honda dan wildcard Yamaha Augusto Fernandez diundang di lap kedua. Alex Marquez mengalami start yang buruk dan terlibat awal, sehingga ia hanya finish di posisi ke-17. Dan tidak hanya Marc Marquez, Alex Rins dari Yamaha dan pendatang baru Trackhouse Ai Ogura juga mengizinkan karena pelanggaran tekanan larangan. Namun mereka juga terhindar dari sanksi. Ini menunjukkan ketatnya pengawasan terhadap regulasi ini dan bagaimana tim-tim berusaha keras untuk mengelolanya. Secara keseluruhan, Sprint Grand Prix Ceko 2025 adalah balapan yang penuh intrik dan strategi. Marc Marquez sekali lagi membuktikan mengapa ia adalah salah satu pembalap terbaik di dunia, tidak hanya dalam kecepatan tetapi juga dalam kecerdasan balapan. Kemenangan ini juga semakin mengukuhkan posisinya di puncak klasemen dengan 95 poin dari juara kedua. Itulah dia ulasan lengkap kita tentang Sprint Grand Prix Ceko 2025. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel MGP Gacor untuk update MotoGP lainnya. Sampai jumpa di balapan berikutnya. Gaspol! Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Bersama kita raih prestasi yang dominan.